bahkan tidak sedikit saya lihat tokoh-tokoh agama masuk dalam tim kampanye. Itu sebenarnya memang tidak dilarang Nah, ya. ini satu Bagaimana problem juga Pak? itu di Sulawesi Utara. Saya udah lihat juga itu. Ya, Bung Afif lah itu. ya bagaimana Pak Afif itu? Apakah memang tidak Ya, ada regulasi yang mengatur? ya sebenarnya kan siapa saja kan mau aktif di partai atau sebenarnya di tim sukses tidak ada larangan kan. Dalam konteks yang sedang kita bahas, kalau mereka kemudian mempolitisasi, katakanlah kalau tokoh agamanya sebagai bagian dari metode kampanye, politisasi agama dilakukan, ya itu yang tidak boleh. Nah, yang paling penting ini yang tadi disampaikan baik kemarin dari soal bagaimana kita menghidupkan lagi peranata yang lain, misalnya soal organisasi keagamaan. Ini penting sekali di kita, mau di Manado, Sulawesi Utara maupun di Indonesia secara umum, tokoh agama ini masih sesuatu banget gitu. Kalau mereka ngomong ya, umatnya ya, kalau tidak. Nah, maka kita harus menghormati posisi baik orang yang masuk menjadi tim sukses, dia sebagai tokoh agama atau tokoh agama yang masih mengambil jarak untuk politik praktis. Nah, ini kan pasti juga masih ada orang-orang dalam ranah yang masih di tengah, tidak mau terlibat ke A dan B. Nah, ruang ini juga harus kita pupuk gitu, kita tumbuhkan. Jadi tidak semata-mata polarisasi itu hanya antara yang dukung A dan B, antara yang berpihak ke calon A dan calon B. Ada loh entitas lain yang masih mau di tengah, termasuk di masyarakat. Saya yakin tidak semua orang juga ingin menjadi anggota partai, ya itu tidak masalah. Tapi kita menghargai dengan cara yang tadi, percepatan edukasi pendidikan ini sama-sama dilakukan. Yang masuk partai, yang masuk tim sukses tidak lantas melakukan hal-hal negatif, ujaran kebencian yang itu dilarang dalam agama, juga dalam aturan pilkada. Yang di luar ya tetap kemudian mau dan berani memberikan penilaian yang positif bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Yang kemudian dalam ranah pencegahan, tugas kita di Bawaslu pidana itu kan pilihan paling akhir, ultimum remedium. Yang paling harus kita hembuskan, kita lakukan jauh-jauh hari adalah soal pencegahan. Ya, kita ini sebenarnya udah jatuh bangun ya, melakukan pencegahan dengan kalau ukurannya kan selalu dihembuskan. Misalnya saya mau ilustrasikan begini, Bung Arif dan Regina. Ya. Tidak ada kebakaran, itu pemadam kebakaran kan tetap ada, ya kan? Tapi kalau kemudian titik api itu sangat banyak, nah ini yang tadi kata Bung Arif, jatuh bangun kita memadamkan api. Nah, bagaimana adanya pengawas ini ya tetap diperlukan, tapi sisi-sisi pencegahan dimaksimalkan agar titik api itu tidak semakin banyak pada saatnya. Titik api boleh tetap ada tapi nggak banyak gitu, sehingga pemadamnya juga nggak terlalu banyak titik yang diurus karena pencegahan sudah maksimal. Dalam bayangan kita seperti itu gitu. Iya. Gitu Regina. Pak Afif, nah dalam tahap pencegahan kan sebenarnya kalau kita lihat pengalaman yang kemarin-kemarin memang begitu marak agama dipakai dalam politik, Pak. Kenapa tidak ada tidak ada suara-suara atau mungkin tidak ada rencana ke depan betul-betul untuk dipisahkan begitu, Pak. Jadi tokoh agama misalnya jangan berpolitik. Ya tentu ini regulasi Regina ya terkait dengan larangan warga untuk berserikat, kelompok juga. Ya, saya kira ya kita ikut aturan. Ya, ikut aturan. Saya kira Regina mungkin itu memang agak sulit lembaga seperti Bawaslu memberi komentar ya, apalagi membuat larangan tentang itu. Yang kemarin aja bikin buku aja udah dicurigai macam-macam tuh sama majelis agama ya, seolah-olah ini mau melakukan larangan. Sebetulnya kan gerakan pencegahan ini kan gerakan moral ya, yang sifatnya ingin mendorong ya kelompok-kelompok yang tadi disebut Mas Arief itu kelompok tengah untuk mengambil perannya, karena ada bahaya-bahaya laten, ada yang lebih substansial yang bisa saja muncul ya, bukan bisa saja muncul, yang muncul karena akselerasi politisasi SARA dalam konteks pilkada kita gitu. Jadi
sifatnya sebetulnya begitu. Karena itu mungkin itu lebih pas kita pertanyakan kepada lembaga-lembaga agama atau lembaga-lembaga gereja dan masjid di Sulawesi Utara ya misalnya, sejauh mana sebetulnya mereka mengatur atau membatasi para imam dan ulama ya, para pendeta, pastor dan seterusnya untuk terlibat dalam wilayah politik praktis. Betul bahwa yang tadi Regina kemukakan ya, kalau saya membaca tim sukses yang daftar tim sukses yang dipublikasi oleh beberapa pasangan calon, di sana banyak sekali tokoh agama itu, pendeta dan ustadz ya, serta pastor ada juga kali ya. Gitu. Nah, ini seperti apa sebetulnya lembaga-lembaga agama mengatur secara internal soal-soal ini gitu. Nah, apalagi di Sulut itu kan memang ada beberapa pendeta itu menjadi calon ya. Iya, di beberapa tempat ada pendeta. Kalau yang sarjana teologi seperti saya, lebih banyak lagi tuh yang, atau sarjana agama seperti Mas Arief itu mungkin banyak ya. Tapi meskipun dia tidak bekerja secara khusus di lembaga agama, tapi calon di provinsi aja yang sarjana teologi itu ada satu pasangan yang sarjana teologi ya. Ada pendeta juga di situ. Jadi memang aturan internal kelembagaan yang menjadi penting untuk mengontrol perilaku-perilaku atau godaan-godaan masuk ke ranah politik praktis terhadap para aparat lembaga kemasyarakatan itu atau lembaga-lembaga agama gitu. Iya, memang karena memang betul fakta di lapangan. Maunya kan kita untuk mencegah polarisasi, tapi malah yang terjadi tokoh-tokoh agama ini main cepat, para pasangan calon main cepat menarik tokoh-tokoh agama untuk ke timnya mereka. Tentu Regina, jangan kita curigai juga itu ya. Artinya ya kita doakan atau kita berharap supaya mereka memberi pengaruh positif terhadap calon ya, atau ya tidak membiarkan politisasi sara atau politisasi agama itu memang menjadi agenda yang dilakukan ya oleh pasangan calon, di mana mereka menjadi bagian dari pasangan calon itu. Nah, ini yang kita harapkan, karena itu sebetulnya jangan seolah-olah keterlibatan ini langsung kita stigma atau kita katakan sebagai keterlibatan yang negatif. Belum tentu ya, tapi berdasarkan pengalaman ada banyak soal terkait dengan itu ya. Saya kira nggak ada salahnya kalau kita mengingatkan tanpa berpretensi negatif terhadap itu gitu. Ini penting juga ya, supaya jangan nanti seolah-olah salah ini setelah kita diskusi begini malah dipahaminya lain ya. Iya, baik. Pak Arief, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya ingin menyoroti pembiasaan politik ya. Bagi saya kita membutuhkan satu pembiasaan politik supaya politik itu tidak seolah-olah berlangsungnya 5 tahun sekali. Yang menjadi masalah itu kan bahwa orang menganggap puncak politik itu adalah pemilu atau pilkada. Padahal kalau pilkada atau pemilu dianggap sebagai puncak, di sana ada satu katakanlah lubang gitu ya, bahwa semua dalam pemilu maupun pilkada itu menaganya itu satu ya. Masalahnya adalah tidak semua di antara kita itu siap untuk kalah. Sedangkan kalau kita berangkat dari sebuah pembiasaan politik, maka sebenarnya pertama, peristiwa politik itu terjadi setiap hari, tidak terbatas hanya 5 tahun sekali. Ya. Misalnya kita mendorong supaya ada kemudahan di dalam pengurusan izin pembangunan ibadah, itu juga tarik-menarik politik karena di sana bermain kepentingan. Atau kita ingin mendorong supaya pembangunan ekonomi itu juga memberi perhatian terhadap keberlangsungan ekologis misalnya. Itu juga adalah politik. Jadi politik tidak terbatas hanya pada investasi elektoral yang menang kalah, itu satu. Lalu yang kedua,
seandainya peristiwa-peristiwa politik itu dianggap sebagai bagian dari keseharian kita, maka kita tidak akan ini kan all or nothing gitu ya. Misalnya saya berhadapan dengan Bung Jerry, seolah-olah bahwa satu-satunya kesempatan untuk menang adalah saat pilkada. Padahal seandainya politik ini dimaknai sebagai bagian dari kehidupan keseharian, ya, Bung Jerry bisa jadi menang atas saya dalam kontestasi elektoral, tetapi bukan tidak mungkin saya punya pengaruh lebih kuat terhadap masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan berikutnya. Sehingga ini kemudian membuka peluang bahwa tahun ke depan mungkin juga saya itu menjadi lebih untuk memperoleh kemenangan. Nah, itu yang harus ditanamkan juga kepada calon-calon di dalam kontestasi elektoral, supaya mereka tidak menganggap bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Kemudian masyarakat ya juga mereka punya kesempatan yang jauh lebih luas untuk membuat pilihan-pilihan politik, tidak sebatas membuat pilihan calon gitu. Maka pertaruhan politik sebenarnya itu ada pada tadi itu, kontestasi untuk mengaruhi supaya kan itu memberi manfaat yang jauh lebih besar kepada masyarakat luas. Oke, begitu, baik. Regina. Terima kasih Pak Arief. Yang terakhir saya ingin ke Pak Afif. Pak, ada himbauan untuk seluruh pemirsa Kawanua TV menjelang tahapan selanjutnya, ini mungkin tahapan kampanye? Ya, saya kira ya tahapan kampanye ini kita harus sama-sama mengambil peran ya. Pertama dari sisi partai tentu ini media untuk melakukan transaksi gagasan, menyampaikan keinginan dan juga rencana kerja yang dilakukan. Dari sisi kita pasti melakukan pengawasan dan juga hal yang tidak boleh dilakukan itu jika tetap dilakukan pasti akan kita tindak. Nah, dari sisi pemilih saya kira memang ruang inilah yang kita akan menjadikan sebagai ruang untuk menakar gagasan para calon. Saya kira begini, ruang-ruang ini harus sama-sama dimanfaatkan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Dari sisi peserta misalnya, jika nanti masih saja ada mobilisasi untuk rapat umum ataupun sejatinya kita bisa merefleksikan dari sisi mereka, apa sih yang dibayangkan dari situasi pilkada 2018 seperti ini, kan bisa juga untuk menahan masanya dan lain-lain sebagaimana aturan yang sudah kita sepakati. Nah, saya perlu ingatkan kita masih membangun banyak sekali koordinasi komunikasi terkait apa yang bisa kita lakukan terkait penegakan aturan terhadap protokol kesehatan negara, karena memang domain ke penyelenggaranya secara punishment, hukuman itu tidak ada yang langsung menjadi wilayahnya kepolisian. Itu kita tidak ingin apa yang terjadi di 243 calon yang ketika melakukan pendaftaran melakukan arak-arakan dan itu pelanggaran protokol kesehatan terulang lagi. Pada saat yang sama kita tidak ingin tahapan kampanye juga menjadi potensi klaster baru. Dari sisi yang paling substansi saya kira kampanye-kampanye negatif yang mengkapitalisasi isu sara, berita bohong, ujaran kebencian harus dihentikan karena ini mengancam kita semua, yang rugi kita semua. Ibarat api, kalau yang satu terbakar, semua orang berpotensi untuk kemudian terbakar meskipun kita bisa menghindari. Tapi paling penting adalah bagaimana kita menyadari untuk tidak melakukan hal ini. Oke. Terima kasih Regina. Mari sama-sama kita awasi bersama ya Pak Afif, dan laporkan tentunya jika ada potensi-potensi dan jika terjadi pelanggaran. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Bicara Kawanua kali ini bekerja sama dengan Komite Pemilih Indonesia. Saya ingin berterima kasih untuk para narasumber saya. Terima kasih Pak Afif, Pak Arief, dan juga Pak Jerry. Terima kasih Regina, terima kasih Bung Afif sama Mas Arief ya. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Saya Regina pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.